Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man tamanna bi ya Allah, khususan Hajjah Siti Nur Ashiqin, an Allah yadkhulna wa iyyahum fi zumrat ibadihi as-salihin wa awliyaihi al-muttaqin alladhina la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun wa yaqdi hajatina wa hajatil kull yarzuquna wa hajatahu wal kull كمال المتابعة للنبي الأعظم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله يحفظنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل فتنة وبؤس وضير وشر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين السوء، وأن الله يؤلف بين قلوب المسلمين ويوحد قلوب المسلمين، وأن الله يحفظ المسلمين ويهدي المسلمين إلى أحسن طريق وأقوم طريق بحيث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال صلى الله عليه وسلم الأب ثلاث: أبوك الذي زوجتك ابنته، وأبوك الذي ولدك، وأبوك الذي علمك، وهو أفضلهم، أو كما قال. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, sampaikan kepada seluruh alam semesta, yaitu orang-orang yang alim jauh tidak sama dengan orang yang jahil. Jauh bezanya antara orang alim dan orang yang jahil. Apanya saja berbeda jauh. Kemuliaannya, rizkinya, wibawanya, derajatnya, pangkatnya, doanya, ibadahnya, apapun dilainkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang kedua, Allah senantiasa mengangkat martabat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu lebih dari derajat orang yang beriman biasa. Orang-orang yang alim senantiasa derajatnya dinaikkan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang datang kepada beliau itu hikmahnya untuk menaikkan pangkatnya, menaikkan kelasnya. Dapat rezeki, pangkatnya tambah naik. Kalau orang nggak alim dapat rezeki, mungkin pangkatnya tambah rendah, karena dia jadi abdi harta, abdi apa macam-macam. Tapi kalau orang alim, meningkat hartanya, meningkat derajatnya di sisi Allah, meningkat kewaliannya di sisi Allah, tambah meningkat dunianya, tambah meningkat akhiratnya. Di sini timbul iblis dan syaitan iri dengki terhadap orang-orang alim. Yang wibawanya, hartanya, kekayaannya, apanya, timbullah iblis-iblis ini yang iri. Tapi orang yang iri itu, apa kata Rasulullah? Al-hasud la yasud. Orang yang ada bibit dengki dalam hatinya, enggak bakal naik dia, enggak bakal mulia dia. Dan orang yang iri ini pasti akan mendapat penyakit dalam hatinya. Sesak napas BLL.
Hatinya tuh perih, pedih karena dengkinya ada. Badannya itu sakit terus. Pikirannya gak tenang. Makan gak ada rasanya. Asin dirasanya gak asin. Manis gak dirasa manis. Sehingga proses pertumbuhan badannya nggak normal. Karena ada bibit dengki dalam hatinya. Itu iblis ada dalam hatinya. Iblis itu apa kata Allah? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah orangnya mengangkat diri. Dan iblis itu adalah di dalam ilmu Allah. Wa kana ay fi ilmillah. Dalam itu tafsir Jalalain ya. Fi ilmillah, iblis itu dalam ilmunya Allah di azal minal kafirin, orang kafir. Jadi sama dengannya, siapa ada dengki di hatinya, pasti ada tekebur di hatinya. Apabila tekebur di hatinya, kafir orang itu. Walau bagaimana sorbannya, walau bagaimana pakaiannya. Kalau ada dengki di hatinya, kafir itu orang. Bukan muslim, bukan mukmin. Ini penjelasan di Al-Quran. Siapa saja, turunan mana saja, apabila ada sombong, ada dengki di hati, kafir itu orang. Dalilnya Quran. Tapi kalau orang alim diberi Allah ilmu, dia kenal siapa dia, siapa Tuhan. Dia kenal dirinya itu adalah hamba, sifat hamba begini, jauh daripada Allah, sifatnya begini. Dia yakin betul bahwa tekebur itu milik Allah, kebesaran itu milik Allah. Al-kibriya wal azamah itu adalah sifat Allah. Orang yang berpengetahuan tidak bakal dia mengambil punyanya Allah. Kalau mengambil punyanya orang lain sudah zalim, apalagi mengambil punya Allah. Sifat sombong, mengangkat diri, merasa angkuh sebagainya, karena itu dan ini sebabnya, karena kecantikan dan sebagainya. Kalau merasa diangkat dirinya karena kepandaian dan sebagainya, itu orang sudah jadi iblis. Ini namanya minal jinnati wan nas. Manusia, iblis berupa manusia. Coba ini sombong dan dengki. Orang yang mendengki ulama, orang alim, apalagi wali, apabila ada yang mengganggu gugat, menghiri, menyombongi, memulitiki DLL, dia akan dicopot imannya. Matinya kafir. Hati-hati kita semua. Orang-orang alim jangan dipermainkan. Jangan dimacam-macami. Jangan diniat-niatkan yang bukan-bukan. Jangan dibicarakan yang bukan-bukan bicara. Jangan disangka-sangka dengan sangkaan yang buruk. Ini orang punya pangkat di sisi Allah. Masya Allah. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa memusuhi waliku, orang itu saya yang memusuhinya, kata Allah. Allah yang memusuhi, mana bisa menang? Imannya nggak ada, hidupnya sengsara dan macam-macam. Akibat ada macam-macam terhadap waliullah. Jangankan waliullah, anak angkatnya waliullah nggak boleh diganggu-ganggu, sebab dia terasa juga. Apalagi turunannya, tetesnya, air maninya, air supermanya, anaknya, cucu, buyut, nggak boleh diganggu-ganggu sampai kepada mereka. Apabila anak cucunya sakit, maka datuknya sakit. Datuknya sakit, Rasulullah sakit. Rasulullah merasa sakit, Allah yang marah. Alasan itu diwajibkan kepada muslim, laki-laki, perempuan, menghormat dzurriyyat orang yang saleh. Allah Ta'ala memberikan pelajaran dalam Al-Quran supaya kita menghormat dzurriyyat orang saleh. Jangan dipermainkan macam-macam. Coba.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. Orang-orang yang beriman serta dzurriyyat mereka itu mengikut, beriman juga. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Itu qiraat Hafs Abi Ammar, qiraat Ibnu Katsir. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قراءة ورش daripada riwayat Nafi'. والذين واتبعتهم ذريتهم بإيمان واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Artinya orang yang beriman dan dzurriyyatnya itu satu tempat dalam surga. Nggak boleh diganggu-ganggu orang surga dong, dijamin. Lalu dzurriyyat itu dua. Rasulullah bersabda dalam hadis tadi, al-abu salat, muqaddimah kita tadi. Bapakmu itu tiga. Abuka alladzi zawwajaka ibnaka. Pertama, bapak yang mengawinkan anaknya yang perempuan kepadamu, mertua. Itu juga bapak. Sampai hari kiamat, sampai dalam surga bapak. Ibu juga. Walau sudah terjadi takdir pisah, tetap mertua, tetap ibu dan enggak batal hubung. Alat ta'bid terus dalam surga sama-sama. Begitu. Agama dong. Hadis. Yang kedua kata Rasulullah, wa abuka alladzi waladak. Ayah yang melahirkan engkau, yang meneteskan engkau. Ayah kandung. Yang ketiga, abuka alladzi 'allamak. Ayah yang mendidikmu ilmu, guru. Wa huwa afdaluhum kata Rasulullah. Yang guru ini lebih afdal daripada abah-abah yang dua di atas tadi. Lebih daripada abah kebayan. Wa huwa afdaluhum. Ini Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesuai dengan kata yang dulu Quran tadi, bahwa guru itu lebih tinggi daripada yang lain. Toh kenapa guru kita dipermainkan, difitnah dan sebagainya, dibibirkan macam-macam, disangka macam-macam, apalagi diperbuat dengan ilmu hipnotis atau dengan ilmu sihir, dengan ilmu hijau, hitam. Iya, hitam itu kalau ya hitam mati. Tidak boleh. Kesian hidup. Jadi kita berapa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala punya ayah. Ada yang dua, ada yang baru satu punya ayah, ada yang punya ayah tiga. Yang punya ayah satu, ayah kandung. Guru nggak punya, mertua belum ada. Yang satu punya ayah. Ada yang punya ayah dua,
mertua sama ayah kandung. Guru nggak punya. Ada yang tiga-tiganya punya ayah kandung, punya ayah kandung, mertua, punya guru. Tapi di antara ayah-ayah itu katanya Allah wattaba'athum dzurriyyatuhum, ngikuti sama ayah-ayah kita. Kalau ayah kita orang surga, ngikuti surga. Kalau ayah kita orang kafir, oleh sebab itu carilah jalan ayah yang surga, guru yang ahli surga. Angkatlah, mengangkat ayah. Guru ulunyak minta angkat jadi anak tempian. Pak Kiai, saya mau diangkat supaya jadi anak angkatnya ya, boleh enggak? Boleh. Enggak malu dah. Kalau saya umurnya sudah 60, Pak Kiai cuma 25, saya jadi anak angkatnya enggak malu toh? Enggak. Enggak malu. Apa yang dimaksud niatnya? Agar supaya sama-sama dalam syurga. Enggak ada niat yang lain. Tapi kalau anak angkat namanya anak yang mengangkat. Kalau anak angkat ayahnya yang mengangkat, aduh, namanya langit sudah di bawah, bumi di atas. Tapi enggak terjadi. Belum, mungkin belum. Ibu-ibu mau enggak pengajian kita cuma 1 hari ini aja, dan isinya saya untuk minta maaf, minta halal, minta ridha. Kalau sudah habis dosa kita sama-sama, enggak ada tuntutan di akhirat, saya masuk kamar. Ingin enggak? Enggak ingin. Kalau nggak ingin, nurut nggak? Nurut nggak? Awas, janji ya, janji ya, nurut ya, janji. Nanti ada peraturannya, rukun syaratnya nanti. Harus begini, begini. Kalau enggak, saya masuk, nggak pengajian lagi. Kalau nggak pengajian lagi, kesian orang yang niatnya berjualan di sini nggak payu, nggak laku. Ibu-ibu datang kemari mau beli, mau jual. Oh enggak, saya datang kemari mau datang ke majelis taklim mengaji. Ya betul-betul yang jualan itu mengaji, jangan jualan. Ngaji, selesai pengajian baru jual beli. Saya selama sakit jalan-jalan dalam sakit, malam Jumat, malam Senin jalan, nggak pakai kopiah, nggak pakai baju dalam, sempolan lagi di pinggir sini. Iya betul, saya jalannya seperti begini, seperti orang-orang yang gila. Jadi semua nggak kenal. Ini intelijennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, intelnya seluruh dunia. Lihat-lihat gimana. Sekalinya anak-anak yang kecil, yang remaja, yang tua duduk di warung, ngobrol dia. Orang maulud nggak hadir, orang burda nggak hadir, orang pulang ikut pulang. Saya lihat sendiri dengan mata dahi saya, bukan mata kepala lagi. Gimana dong disekumpul? Memadai saya sakit terus. Sandangan saya ini luar biasa. Tahu sandangan? Bukan sandang pangan. Banyak yang nggak mengikut, banyak yang macam-macam. Selesai pengajian baru jual beli.
Di dalam pengajian, di dalam pembacaan maulid macam-macam, jangan diganggu orang bacaan orang ngaji. Jadi dia datang kemari nggak dengar apa-apa. Yang didengarnya ini barape, inaun sabaraha. Nah, ini ada orang dari Bandung ya. Itu yang didengarnya nggak ngerti pengajian lagi dia. Jauh-jauh orang datang di Bandung mau dengar pengajian. Datang anak ulun satu-satunya yang di Singapura, datang dari Singapura sama ibu sama kakanda ini datang mau majelis ta'lim. Alhamdulillah kita dapat perintah pagi Jumat keluar lagi. Padahal kalau kata-kata Fir'aun lari sama tongkat Nabi Musa. Tambah bergerak. Berak Fir'aun lari, dimakannya tongkat Nabi Musa jadi ular besar. Aduh, kalau kita mikirkan nikmat Allah ya. Kita punya ayah sudah berapa? Ayah yang betul-betul ayah. Siapa kata Rasulullah? Yang mendidik kamu, mendoakan kamu. Rasulullah bersabda, al-ulama arhamun nas bin nas. Orang guru kita itu paling sayang kepada kita daripada ayah kandung kita sendiri. Paling sayang. Dia wiridan baca Quran, baca sholawat, sholat tahajud, sholat. Apa niatnya? Ya Allah, pahalanya untuk anak-anak angkat saya ya. Kamu tiduran, beliau yang kerja untuk kamu. Sebab itu ayah bertanggung jawab nafkah atas anak kandungnya atau anak asuhnya. Dia yang membantu. Akhiratnya dia bantu dengan ibadah-ibadah, pahalanya untuk anaknya. Paham? Pemikiran juga begitu, doa begitu untuk anak. Sepertinya orang yang punya anak kandung, pikirannya kan untuk anak, untuk anak, untuk anak, untuk anak, kan begitu. Cuma beliau tetap hamba, nggak berkuasa juga, cuma mengusahakan, mendoakan begitu. Begitu. Nah, hobinya ayah, kalau ayahnya wali, hobinya mendoakan anaknya semua wali, kan begitu. Seperti orang sekolah tinggi, hobinya ya Allah anak saya supaya jadi sekolah tinggi semua. Alhamdulillah jadi tukang naik niur semua. Jadi tukang panjat kelapa kan sekolah tinggi. Naik ke atas. Datuk Kalampayan Abah punya datuk, nggak ada doanya terhadap ini supaya jadi wali. Anaknya Hasanuddin doakan supaya jadi wali. Mufti Khalid supaya jadi wali juga. Sampai kepada ayah saya supaya Zaini jadi wali juga. Enggak ada doa yang enggak ada doa kaya, enggak ada. Tapi toh alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak dikira-kira. Alhamdulillah. Enggak dikira-kira, alhamdulillah. Mercy mau dijual. Sebab enggak terpakai juga. Orangnya sudah di rumah aja. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu doakan anak supaya apa ya? Supaya apa? Ya terserahlah hobinya kita. Kalau kita supaya ya masing-masing. Maaf ya. Tapi kalau abah enggak, ja'alna wa dzurriyyatin wa kullaman tabannabi. Setiap orang yang mengangkat saya anak, angkat ayah angkat min auliyaika ya Allah al-mustaqim. Perhatian. Setiap doa abah ini rasikunya pasti bala yang banyak.
Asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal auliya. Orang yang paling banyak dapat itu musibah adalah nabi-nabi kemudian wali. Calonnya wali sudah. Gitu, tapi akhirnya masya Allah bingung jengkrek. Binatang bingung, apalagi manusia akhirnya nanti. Jadi ini harus dadanya harus lebar, harus tahan. Jangan sampai dibilang orang, wah itu Pak Ije itu punya doa terlalu keras, kesian anak-anaknya nggak tahan. Kalau begitu sudah saya doakan anak-anak saya supaya lekas mati begitu. Kan wali itu manfaatnya umum. Sebagaimana Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu wali-wali seperti Rasulullah khalifahnya. Dia kemana-mana itu menyenangkan kepada orang. Dia ke Amerika menyenangkan orang di Amerika. Dia ke Netherlands menyenangkan orang Netherlands. Semua orang senang sama dia. Dia ke Kaltim, orang senang, orang Kaltim senang. Dia duduk di rumah, di tempat di rumah makan, orang rumah makan senang semua. Sebab dia sudah dapat doanya. Orang wali itu rahmatan lil alamin, disenangi oleh alam. Pasti keistimewaannya itu dah. Orang senang semua. Yang nggak senang, kok ada iblis. Iblis yang nggak senang. Orang satu kali mandang kepada wali, sebelah matanya aja mandang gini, masuk surga. Gini, masuk surga. Satu kali mandang, diberi pahala lebih dari ibadah 60 tahun. Jadi kalau ada wali gini kita mandang. Kan satu kali 60 tahun, 2 kali. Gitu. Menguntungkan. Duduk di depan wali sekedar mecah telur yang mentah. Kalau telur itu kan dipecah, ibu-ibu kan sering kalau bikin kue, ya di belakang itu, kan sudah pecah. Berapa detik? Iya, taruhlah 1/4 detik. Apalagi dilepas tak. Berapa menit? Sekadar itu duduknya bukan 1 jam, bukan. Ini duduk begitu aja, belum memandang, belum makan bersama, belum salaman, belum mengaji, belum. Baru duduknya ya. Hah? Atau seperti marah susu, 1 parahan. Ibu-ibu kan sering kalau mau meneneni anak itu diperah dulu. Ayahnya iri, katanya saya sebelahnya dong. Dongkeng. Nah, madu manusia betinju. Hari Minggu, hari Sabtu ke Islam lawan kafir berperang. Malik Abdul Aziz Islam dengan kafir nih. Sudah ada kabar minta sembahyang hajat di sekumpul supaya Islam menang. Aduh, sampai di situ ya. Memerlukan Rasulullah. Orang yang kaya memerlukan syafaat Rasulullah, berkat Rasulullah supaya kekayaan saya tambah terus. Orang yang pangkat dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Muhammad, dengan berkat mim, hak, mim, dal semua. Jikalau enggak ada berkat Muhammad, masya Allah, mungkin kita jadi cengkir ini. Jadi cengkir ini huruf apa cengkir ini? Ya huruf cengkir. Kalau manusia ini masya Allah ini. Matinya ahsan takwim, Allah bilang. Manusia itu adalah sebaik-baik bentuk. Kepala seperti huruf mim, bahu seperti huruf a, pusat seperti huruf mim, kaki seperti huruf dal. Muhammad.
Kalau dia sholat berdiri alif waktu ruku sujud mim, duduk dal, Ahmad. Ini pada gampang, masya Allah. Jadi orang yang nggak sholat itu sesuai kafir. Perbedaan antara muslim dan kafir sholat. Kalau salah muslim, kalau nggak sholat kafir. Turunan siapa aja, hatta anak Jibril. Sekarang banyak orang ngaku turunan orang mulia tapi nggak sholat, minum, ngaku turunan Rasulullah sebagainya. Bukan turunan Rasulullah kalau begitu pekerjaannya. Allah Ta'ala firman, laisa min alik, itu bukan turunanmu. Innahu amalu Rasulullah, kerjaannya nggak baik. Quran dong. Ingat ceritanya Nabi Nuh alaihissalam sama anaknya Kan'an, anak kandungnya. Ya Allah. Amal Rasulullah, kerjaannya nggak baik. Quran dong. Ingat ceritanya Nabi Nuh alaihissalam sama anaknya Kan'an, anak kandungnya. Ya Allah, katanya Nabi Nuh, sampeyan berjanji nyelamatkan saya dan anak saya. Toh kenapa terjadi Kan'an tenggelam sama orang kafir? Katanya Allah, innahu laysa min ahlik. Itu bukan keluargamu, bukan anakmu. Innahu amalu laysa, karena amalnya enggak baik. Jadi amal yang enggak baik itu memutuskan dzurriyyat kita. Kita repot-repot, kalau begitu dzurriyyat putus repot. Tapi kerjaan kita melepas dzurriyyat, memutus sendirian, enggak baik. Menuntut ilmu enggak hadir, burdah enggak hadir, maulid enggak hadir. Di tempat minuman ada, bukan minuman kopi. Di tempat teler ada. Gimana? Innahu amalun ghairu salih. Oleh sebab itu kita yang penting amalnya. Udah orang hulu sungai kandirnya. Amalnya lah ianya. Ada yang menyebutkan golongan Fatimiyah. Silakan namanya, tapi seperti Siti Fatimah dong. Jangan seperti Timah. Sepertinya itu apa? Menuntut ilmu wajib. Ziarah sunat. Ziarah yang dikerjakan untuk ilmu ditinggalkan. Lain, salah, keliru. Ya. Sudah berapa kali saya bilang begitu. Nurut enggak? Kalau enggak nurut, udah saya percuma saya bicara. Kalau ibu-ibu membunguli saya, menyita waktu saya. Ikuti dong. Temannya ziarah siapa? Si Ano. Berarti itu gurunya, bukan saya. Nah ini sudah begini. Masya Allah. Ini sudah rasanya otaknya nggak ada lagi. Bukan hancur, bukan nggak ada lagi. Bukan atau pecah seribu, bukan nggak ada lagi. Sudah otak nggak maujud lagi.
ikut, betul-betul mengikut, sadar. Gimana 2 bulan nggak pengajian, celengan Darussalam berapa, orang-orang jualan berapa, tukang beca itu berapa, PLN berapa. Kalau pengajian kan PLN dapat, parkir-parkir. Coba rahmat Allah Ta'ala turunnya banyak, orang baca Fatihah sebagainya 2 bulan, Masya Allah. Senin pertama orangnya sekian, umpama 2.000. Senayan yang kedua 1.000 aja lagi, yang ketiga 500. Ayo, ujar tamu-tamu yang luar negeri datang, maulud sekarang seperti anak yatim, nggak punya ayah lagi. Nanti minggu malam tamu dari Jeddah, anak wali dan beliau wali hadir. Insyaallah Abah besok menjemput di lapangan terbang. Sesudah anak Abah dijemput kemarin, jemput lagi saudara Abah. Insyaallah malam Senin hadir. Mungkin 1 malam aja Senin pulang. Daripada beliau datang kemari Abah sakit, beliau menyuruh Abah keluar, lebih baik keluar duluan. Lebih baik keluar duluan daripada dibedah orang. Lebih baik keluar lebih duluan di perut ibu daripada dibedah orang, kan begitu. Lebih baik duluan keluar. Ini bayi ajaib ini. Masuk dalam perut 2 bulan, keluarnya begini. Masya Allah. Ini Abah ganjil-ganjil dalam kata. Darah, kencing darah, itu kan sering itu. Alhamdulillah sekarang sudah. Wah, timbangannya kalau seperti ini pakaian insya Allah 65. Kalau dulu tempo sakit tadi 47. Wah, kalau sekarang lah. Pagi tadi makan telur ayam. Setengah matang. Perintah lagi di kuping atau telinga pakai saham sama garam sedikit. Enak ya. Berapa hari? Iya seterusnya katanya. Saya bilang ini suara dari mana, iblis apa? Enggak, dari Nur. Ya. Insya Allah saya ikut. Nantinya segar. Sekawa jalan-jalan nih. Tadi tidak katanya polisi poluan apa perlu di apa? Siapa digendeng? Abah bilang lihat jalannya seperti Hasanul Bolkiah. Aduh, sudah berapa ini waktunya? Jaga ya Nur ya. Kira-kira 10 seperapa istirahat ya. Jaga, tolong dijagakan ya. Jangan diobres dong. Apa? Porsir. Coba kembali kepada itu tadi. Kita sudah nikmat Allah banyak. Pertama kita beriman, Islam, umat Nabi Muhammad, punya ayah kandung, punya ayah yang paling utama yaitu guru. Ini insya Allah satu persatu ini adalah untuk menambah kegembiraan hati, kesenangan hati, kekayaan hati. Kaya itu anaknya dalam hati. Arti kaya hati itu senang hati. Walau banyak punya macam-macam termasuk utang, tapi kalau hatinya enggak senang. Banyak punya macam-macam seperti penyakit,
Nah, jadi yang dimaksud saya itu kalau hadis Rasulullah mengatakan, laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan kaya itu banyak punya harta. Seperti apa umpama? Punya harta benda itu yang disebut orang kaya. Tapi kata Rasulullah, wa innamal ghina ghinan nafs. Innamal ghina ghinan nafs. Yang disebut kaya itu hatinya senang. Tapi kalau hatinya senang, pikirannya tenang, hartanya seperti orang berenang, waduh, ini yang iblis marah. Mau dimatiinya, marah sekali iblis. Kata iblis, marah sekali dia. Tapi dia enggak kuasa. Inna kaida syaitan kana dha'ifa, bilangnya Allah. Iblis itu tipu dayanya itu dha'ifa. Apa ujar babinian? Lamah lintok. Babinian itu tahu mana? Jarabahnya ini lamah lintok. Gitu orang pang, lamah mengantuk. Nah, senang gak? Itu Rasulullah rahmat dan menyenangi orang. Apa sih keistimewaannya Rasulullah? Rahmatan lil alamin. Masya Allah. Di antara keistimewaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, waktu kecil Siti Halimatus Sa'diyah punya anak. Jadi susunya ini kan mangkar. Biasa susu kalau enggak dikeluarkan kan sakit. Begitu Rasulullah datang mau minta susui, tapi dibilang sama ibunya ini anak yatim, gak punya ayah dan gak ada peninggalan harta. Jadi kalau siapa yang mau meneneni gratis, gak ada upah apa-apa. Wah, terpikir juga Halimatus Sa'diyah dulunya jauh-jauh dari Bani Sa'ad itu jauh berapa kilo menuju kota Makkah, di Baitullah duduk mau cari anak susuan mengambil upah. Orangnya susah, badannya kurus. Apa? Ternak-ternak seperti kambingnya nggak ada susu lagi. Ini tulang aja. Kebunnya kering. Air sumur juga kering sedikit. Kan mau cari nafkah, anak sudah meninggal. Begitu Rasulullah SAW dibuka, mukanya senyum. Entah bagaimana senyumnya waktu itu, apa di sini ada berlobang. Kan orang dulu kalau dia ketawa itu kan lubang dua, artinya jar punya dua. Enggak. Abah aja enggak ada lubang-lubang punya berapa. Pusaran apabila dua yang bahari jar apa? Tingu kambing, daraman. Tapi banyak orang pusaran dua, melihat kambing enggak pernah, apalagi enggak. Itu enggak ada habisnya. Sini ada yang marah-marah. Kalau ada yang marah-marah, pulang dong. Pulang. Ini ada terasa nih. Nah ini di parabolanya ada terasa. Habis senyum Rasulullah, senyumnya Rasulullah ini rahmat bagi alam semesta. Enggak terasa lagi hatinya, pikirannya Halimatus Sa'diyah itu tidak ada sulit karena kematian suami, kematian anak.
Nggak ada lagi sulit pikiran karena ternaknya hampir mati, kebunnya kering, sumurnya kering, nggak ada lagi. Sehingga dia senang. Begitu kena senyuman pertama, sudah senang. Namanya cinta tercabur. Senang, nggak ada apa-apa lagi senang. Nah ini, kok dilihat badannya mulai gemuk-gemuk. Mau menenen Rasulullah, senyum lagi Rasulullah. Aduh, senyumnya ini mengeluarkan cahaya yang menarangi alam semesta. Sehingga waktu senyumnya itu hari itu dia melihat dunia atas bawah, yang dalam langit, yang di bawah bumi, semua kasat. Lihat jauh-jauh. Karena apa? Karena cinta kepada Rasulullah, dan yang penting Rasulullah cinta. Kalau orang dicintai Rasulullah, nggak ada dinding seperti TV. Seluruh alam ini seperti TV dia. Acaranya tahun ini akan terjadi aneh, itu seperti acara di TV. Jam 9.00 Malik Abdul Aziz akan bertanding tinju. Kan ada acaranya, belum lagi hari Minggu sudah ada acaranya, sebulan dulu. Seperti itu akan terjadi ini. Sudah kelihatan. Karena Rasulullah cinta. Saya bilang apa sebabnya Halimatus Sa'diyah begitu? Pertama, cinta kepada Rasul, Rasul cinta. Yang penting Rasul ini yang cinta. Rasul itu kan nur. Nur. Yang di belakang dia lihat. Gak usah begini. Lihat dia. Nur. Seluruhnya nur Rasulullah. Gak ada jasadnya, katanya, geraknya, diamnya. Tuhan dalam Quran, qad ja'akum minallahi nur. Sebetulnya yang datang kepada kamu itu tidak lain daripada nur. Tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir, apa tafsir apa? Jalalain, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang kepada kamu itu sebetulnya tidak ada lain kecuali itu Muhammad Rasulullah. Nah, yang dibawa duluan pulang dari Makkah ke tempat masing-masing. Paham? Waktu Siti Halimatus Sa'diyah tadi bertunggangan menuju Makkah, ini teman-temannya duluan karena tunggangannya iya kurus, nggak bisa jalannya cepat, nggak bisa didahului. Jadi anak-anak yang ada dari anak orang kaya-kaya habis semua sudah diambilnya. Siti Halimatus Sa'diyah kan terakhir datangnya karena tunggangannya nggak bisa cepat, nggak ada dapat apa-apa, cuma Rasulullah dapat. Pulangnya ini lebih duluan kendaraan itu saja, berkat Rasulullah. Semua berkat Muhammad. Jangan dilepas Muhammad, ya, ingat ya. Kalau kamu melepas pengajian, sebab ini sudah sampai kepada puncak sudah. Ini pegangan kita semua. Jangan pandang yang lain. Apa ke? Terus itu Abah senang terus. Diapai orang dia senang loh. Padahal namanya Zaini.
bilangnya pemerintah guru ijen. Sang pelopor kan ada TVRI malam Sabtu apabila tuh dia memutar apa di sini kita waktu haul di sini putar TVRI baru aja tuh judulnya Sang Pelopor. Sekali yang keluar guru ijen. Asalnya dulu ayam, pupuk ayam. Timbul sang pelopor. Apa bilang siapa ini sang pelopor? Guru Ija datang. Alhamdulillah ada juga terbuat. Sang pelopor. Tina bungur bicarana. Dalalang batis. Bes mati. Sang pelopor menangis orang ngeliatan itu amuk di Bali di mana-mana bekiawan di dapur. Nih ada di TV bah kalau gak gampangan kakasih orang banyak iya kala buktinya masih garing ngaran Yasin kalau terbaca lagi kekawanan. Kalau Pak nang kumpulan Yasin tak kita khusus dalam baca Yasin hari ini kada napa-napa supaya guru aja sembuh selamat kada. Kita lah hari ini Yasinan supaya artinya napa dapat arisan. Nah. Mesti bercampur niatnya. Ada khusus kalau khusus itu kan di rumah serongonan kada nang acara nang biasa. Jam 2 malam. Undangan jam 2 malam doakan guru 40 hikung orangnya baca Yasin tentang hajat. Ini baca Yasin juga menangis itu kan yang bujuran baca. Nah ada yang mendoakan mudahan guru simbah aja. Anak menyambat sembuh tuh simbah. Abah ketawa. Halo gugup rupanya. Hari semalam kejutan pengumuman begitu datang Mercedes di masjid. Aduh iya enggak apa guru apa lain pengen sama iya enggak orang yang jualan minyak wangi itu begitu bilangnya kawannya itu Mercedes dulu iya enggak astagfirullahnya tumpah Abah ketawa aja. Iya enggak. Masuk di masjid. Guru syukur, guru rasa. Iya enggak. Tengok kamu. Hah? Ada yang baru masuk itu. Abah mau masuk, minta lorong sedikit. Belakang situ aja. Minta lurung sedikit, artinya minta jalan sedikit, belakang situ. Dia nggak percaya yang datang ini mungkin hantu. Taunya sudah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nangis lagi. Oh, sudah mati hidup lagi. Biasa Asmuni kan jadi orang mati sudah dalam kubur bekaramat kan timbul lagi malam besoknya di TV biasa. Habis wiritan pengumuman besok pengajian ibu-ibu dimulai. Bapak-bapak hari Minggu taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Mau pulang Mercedes nggak bisa. Dari muka masjid sampai ke muka pasar Beuntung Betuah. Tanya aja sama ini, teman ini Bupati ikut saya. Coba lihat ini bilangnya Bupati orang kangen. Ya saya betul-betul orang yang kangen. Saya maka banyak candangan. Alhamdulillah. Sampian ini mendengar di mana? Padahal ulun mengumumkan kada lawan tiang-tiang ibu-ibu ini.
Artinya kalian ini mendengar dari mana? Oh, dari suami-suami. Dari keluarga-keluarga gitu. Alhamdulillah. Tadi malam Abah tidur alhamdulillah, pagi tadi juga tidur alhamdulillah. Nasi hijau sudah tadi setengah bungkus. Alhamdulillah. Doain ya, mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan usaha-usaha ini dunia yang mudah-mudahan meningkat sampai punya pulus beberapa triliun. Jangan kalah lawan Fir'aun. Kalau Fir'aun tuh punya berapa triliun, orang Islam nggak begitu, malu dong. Malu. Bilangnya Abdul Qadir. Malu. Kemarin saya sama Muhammad Amin jemput anak saya kemana? Ke lapangan terbang. Saya lihat-lihat, ada terpikir di hati mau beli pesawat. Ada kan? Ya, ada yang kecil kan sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada. Apa ini? Biasa Abah kalau begini kabul itu. Pesawat. Oh iya, paling-paling kan mod 10 lah. Toko Palangkaraya, melihat bangunan di sana. Proyek di Palangkaraya nanti. Turun di atas hubungan orang. Sepertinya Jibril kan turun di hubungannya siapa? Aduh. Kabul insyaallah. Allah Ta'ala boleh kan? Swasta punya pribadi kan boleh. Bisa. Masa nggak boleh? Insyaallah. Kalau tunggangan sudah punya. Kering malam. Wah sudah. Jalan ini yang dengar ada kuda putih jalan. Kering. Benar yang dengar. Padahal dia mengambil Allah jalan. Habis datang urusan, datang tugas, lemas badan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Apa dong keistimewaannya? Menyenangkan orang. Orang sakit. Begitu datang Rasulullah, sakitnya hilang. Maksudnya enggak terasa sakit di waktu itu. Karena Rasulullah itu memang penghibur. Rahmatan lil alamin. Ketawa yang sakit itu ketawa. Tapi kalau pulang Rasulullah terasa lagi sakit. Jadi maunya telepon ini kan hubungan terus sama Rasulullah. Memang Rasulullah itu tabib. Anta hiyasani wa qalibi. Apa lagi semuanya? Al-Mazaya ya Rasulullah. Ada itu kasidah baru nanti keluar. Terbang ada kasidah, ada terbang. Oh di sini di belakang bagus. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Siti Halimah itu Sa'diyah pulang, kok kambingnya itu besar semua. Balama yang kurus tadi, susu kambingnya mangkat. Jadi di perah itu kan kalau dijual, kebunnya hijau, subur. Berkat Rasulullah SAW. Artinya berkat cinta kepada Rasul, Rasul cinta kepada. Cinta kepada Rasul, cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad cinta. Tapi kalau cinta kepada Muhammad, Muhammad tidak cinta kepada kita, enggak bakal. Orang yang cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukti Muhammad cinta kepada dia. Seakan-akan kita datang ke tempat orang undangan. Kalau tidak diundang nggak datang. Itu misalnya.
Kalau sudah kita ini fana, nggak ada yang lihat yang lain, hanya Muhammad yang dilihat oleh Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu tidak memandang yang lain, hanya kita lah yang dipandangnya. Hasilnya orang lihat sendiri, bukan kita lagi. Orang bingung, bukan bingung lagi, bingung. Bingung orang. Enak benar, begitu. Dasar sidin kedulu cinta. Seorang ini manggiring aja lakonnya teh. Lintelok kok. Nah ini ada jorong ke sungai nih. Semacam besar. Kalau sudah Rasulullah cinta lawan kita, oleh sebab itu kita minta kepada Allah supaya Allah menggerakkan hati Rasulullah cinta kepada kita. Ada kalau نظرة منك إلينا أيها Nah, pas pemulaannya lihat aku tuh. Ada pemulaannya yang nadratan lita. Ya Abazahra inni fi awakum mustaham. Ya Abazahra inni fi awakum mustaham. نظرة منك إلينا أيها الرجال. Hai abahnya Zahra, wahai ayahnya Fatimah Zahra, inni fi hawakum mustaham. Saya ini menginginkan kamu itu seakan-akan orang yang kena panah. Nadratan minka ilaina. Cintailah kami semua. Cintailah kami semua. Ayyuhal badru tamam. Wahai